Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi untuk kita semua dalam retret kita pada hari yang ke-6. Pada hari ini tema retret kita adalah memutuskan untuk merubah cara kita. Sebelum kita memulai retret ini, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pada hari yang ke-6 ini, kepada kita ditawarkan kebiasaan baik, yakni mengajak pasangan suami istri untuk menghidupi kembali janji yang telah mereka ikrarkan satu sama lain di dalam perkawinan. Janji perkawinan adalah panggilan untuk mengemban tanggung jawab yang akan mengubah hidup kita. Tanggung jawab untuk Allah, untuk pasangan kita, dan untuk anak-anak kita. Janji perkawinan adalah jangkar hidup kita. Janji itu hendaknya menggerakkan hati kita untuk membangun komitmen secara lebih mendalam kepada Allah, diikuti dengan tekad yang selalu baru untuk mengubah hidup kita atas dasar kasih. Relasi kita dengan Kristus. Dengan membandingkannya dengan janji yang kita buat dalam perkawinan, kita dapat memperhatikan janji yang kita ucapkan kepada Allah dalam perayaan Ekaristi. Setelah liturgi sabda, kita biasanya menyatakan syahadat pengakuan iman. Pengakuan iman merupakan puncak dari liturgi sabda, di mana kita kembali mengungkapkan keyakinan dan menyatakan kesetiaan hidup iman kita. Pengakuan iman merupakan bentuk pernyataan iman dan pembaharuan janji baptisan kita kepada Allah. Melaluinya, kita dipanggil untuk merenungkan keputusan yang telah dibuat di hadapan Allah, di hadapan keluarga dan saudara-saudari kita, dan keputusan kita untuk menjalankan ajaran Kristus di dunia saat ini. Syahadat tidak hanya mengungkapkan apa yang kita yakini, tetapi juga merupakan seruan kemenangan kita. Hal itu kita nyatakan setiap kali kita menjawab amin atau saya bersedia. Jawaban itu menjadi pernyataan tentang apa yang kita yakini dan kita bela sampai mati. Sikap inilah yang dipegang oleh begitu banyak orang suci di masa lalu ketika mereka dianiaya, disiksa, dan dibunuh. Syahadat seharusnya mengilhami kita untuk bertekun dalam menjadi saksi hidup bagi Tuhan dan Juru Selamat kita. Syahadat pula seharusnya mengilhami kita untuk tidak hanya menjalankan iman kita, tetapi juga untuk mewartakannya ke seluruh dunia melalui perkataan dan perbuatan kita. Pengakuan iman seharusnya dinyatakan dengan sepenuh hati, dengan melaksanakan kehendak Allah dengan baik. Pengakuan iman itu memunculkan pertanyaan, apakah kita bersedia melakukan apapun untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh kasih dan berpusat pada Kristus mulai dari sekarang? Pertama-tama, bacalah atau renungkanlah kata-kata doa Bapa kami. Melalui doa ini, kita menegaskan bahwa kehendak Allah terjadi di atas bumi seperti di dalam surga.
Apakah kita bersedia melakukan segala sesuatu supaya kehendak-Nya terlaksana melalui kita? Dengan menyatakan ini, berarti kita perlu menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikuti perintah-Nya, untuk mengasihi dan berkorban bagi orang lain. Apakah kita siap untuk melakukannya? Ketika kita menyatakan, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Apakah kita siap untuk mulai benar-benar mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita, seraya menyadari bahwa Allah akan mengampuni kita dengan cara yang sama seperti kita mengampuni orang lain? Allah mengundang kita mempunyai hati yang menyesal dan sikap rendah hati. Hati yang semakin serupa dengan Kristus. Dia meminta kita untuk mempersembahkan kembali hati dan hidup kita kepadanya melalui perubahan cara hidup dan relasi kita dengannya. Dalam doa, kita memohon berkat. Kita diberi makan oleh Allah melalui Ekaristi pada saat kita memohon kepadanya, "Berilah kami rejeki pada hari ini." Dan terakhir, kita menyatakan ketergantungan kita kepada Allah yang membantu kita menghapus dosa dan memohon rahmat-Nya supaya kita dapat hidup lebih baik, sebagaimana kita katakan, "Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan." Saudara-saudari, Kristus sendiri mengajarkan doa yang sempurna ini kepada kita. Doa Bapa kami tidak hanya menyatakan komitmen, cinta, dan hormat kita kepada Allah, tetapi juga menyatakan cara hidup yang mencerminkan kehendak-Nya. Komitmen dan ketetapan hati ini dinyatakan secara lebih penuh ketika kita menerima Tuhan dalam komuni. Komitmen ini menjadi contoh yang baik dalam membangun persatuan perkawinan dengan pasangan duniawi kita. Relasi kita satu sama lain, agar penyembuhan sejati terjadi dalam perkawinan yang secara emosional kurang bergizi, haruslah ada transformasi hidup. Karena dosa telah merasuki relasi antar pribadi sejak kejatuhan pria dan wanita di Taman Eden, maka setiap pasangan suami istri ditantang untuk mengatasi persoalan rumit yang ditimbulkannya dalam relasi ini. Suka atau tidak suka, kita semua berdosa. Dan kita semua membutuhkan kasih karunia setiap hari untuk melawan kecenderungan berbuat dosa. Jika kita tidak melawannya, kecenderungan dosa itu akan menjadi pola yang mengakar dalam hidup kita dan akan sangat sulit untuk dihilangkan atau diubah. Oleh karena itu, kita harus mengalami transformasi diri untuk menemukan kesembuhan. Komitmen pada janji perkawinan sangat penting dalam membangun perkawinan yang benar-benar ekaristis. Kita mengatakan bahwa kita menyesal atas kesalahan yang kita telah perbuat. Namun, jika penyesalan itu tidak disertai dengan tekad untuk mengubah perilaku negatif kita, artinya kita tidak sungguh-sungguh menyesal atau tidak serius dalam memperbaiki relasi kita.
kita dapat meminta pengampunan dan kita diampuni. Tetapi jika kita tidak mulai mengubah pola lama yang menimbulkan masalah awal itu, maka kita akan semakin jauh dari membangun persatuan perkawinan. Pola lama kita yang merusak akan membuat kita terjebak dalam siklus perpecahan perkawinan. Sebaliknya, dengan mengubah pola negatif, kita berupaya menyembuhkan dan membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Saudara-saudari yang terkasih, sepasang suami istri bersama-sama berjalan dalam saling menyemangati, saling menyambut, merawat luka di sepanjang jalan, bergembira di saat berhasil, menangis di saat sedih, dan saling membantu menemukan keinginan terdalam seseorang di tengah kesulitan. Belajar bagaimana mencintai Allah dan sesama secara mendalam. Setiap hari menjadi kesempatan untuk membangun ulang komitmen hidup kita kepada pasangan. Janji perkawinan hendaknya mendorong kita untuk membuat perubahan dan meruntuhkan penghalang cinta, serta untuk membangun cara hidup baru dengan lebih saling melayani dengan murah hati. Sebagai panduan untuk bahan diskusi suami dan istri, ada beberapa pertanyaan kepada kita. Yang pertama, apakah pola hidupku yang harus kuubah demi relasi? Bagaimana aku dapat mendukungmu untuk mewujudkan pola relasi baru? Yang kedua, sarana apa yang dapat kita manfaatkan supaya perkawinan kita tetap bertumbuh dan berada di jalur yang sehat? Marilah kita berusaha merubah satu atau dua perilaku buruk kita, sehingga semakin menumbuhkan relasi dalam perkawinan kita. Dan marilah kita akhiri tema ini dengan berdoa bersama. Tuhan, bantulah kami untuk menjadikan perkawinan kami ini dengan sepenuh hati menjadi perkawinan ekaristis. Bantulah kami untuk mengenal pola-pola hidup kami yang merusak perkawinan. Berikanlah kepada kami masing-masing kekuatan dan pengetahuan untuk mengubahnya. Bantulah kami untuk selalu memelihara janji perkawinan selalu di dalam hati kami, sehingga dapat mengobarkan semangat kami untuk saling menghormati dan mencintai. Semua ini kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, melalui Maria dan dalam kesatuan dengan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pendalaman materi retret kita pada hari yang ke-6 ini. Mari kita lanjutkan pendalaman ini di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, khususnya dengan pasangan kita. Di tengah-tengah kesibukan kita, marilah sejenak meluangkan waktu untuk bermenung bersama pasangan di dalam naungan kasih Tuhan. Selamat melanjutkan retret. Tuhan Yesus memberkati.